Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimahullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, utamanya nikmat berupa iman serta Islam. Yang dengan dua nikmat itu maka Allah perkenankan kita hadir di sini. Dan karena dua nikmat itu maka kita ikhtiarkan sekian amalia sholih. Semoga Allah lazimkan atas diri kita sampai saatnya kelak kita pulang menghadap Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW. Untuk ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, Allah membekali manusia itu dengan 3 kekuatan. Jadi secara spiritual, Allah itu mengilhamkan kepada diri manusia itu 3 hal. Di mana 3 hal ini bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Tergantung bagaimana kita mengelolanya. Apa saja 3 kekuatan tadi? 3 potensi yang Allah ilhamkan kepada jiwa manusia. Yang pertama adalah al-amarah. Yang kedua, syahwat. Sementara yang ketiga adalah akal. 3 hal yang tidak kasat mata, tapi setiap kita pasti memiliki. Dan karena 3 hal itulah maka kita sempurna sebagai makhluk. Malaikat punya akal. Tapi malaikat tidak punya syahwat. Statis. Yang bisa dia lakukan hanyalah taat. Meskipun bukan berarti taat tidak baik. Tapi malaikat ya seperti itu keimanannya. La yazidu wa la yanqusu, tidak bertambah, tidak juga berkurang. Sementara binatang, syahwatnya ada, tetapi akalnya tidak ada. Akan tetapi manusia lengkap, ada akal, ada syahwat, ada amarah. Yang 3-3 sesungguhnya adalah kekuatan yang besar, yang menyebabkan manusia itu berkembang, menjadi lebih baik, atau menjadi lebih buruk. Maka Bapak Ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan untuk meneliti, memeriksa, kemudian memperbaiki 3 potensi jiwa tadi. Mungkin hari ini saya akan menyampaikan 1 dulu, tapi hadisnya insya Allah ada 2. Yang pertama, riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi berpesan kepada kita, laisya syadid bisur'ah. Orang yang kuat bukanlah orang yang mampu mengalahkan lawan. Innamasyadid, sesungguhnya dikatakan orang itu kuat, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sungguh orang yang dikatakan kuat itu adalah yang mampu. Yamliku itu menguasai dirinya pada saat dia sedang marah. Kemudian di hadits yang lain diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu an, Nabi berpesan, wal ajir, orang yang lemah itu manittaba'an nafsahu hawaha, siapapun yang menuruti hawa nafsunya, wa tamanna 'alallah,
dan yang dia kerjakan hanya berangan-angan kepada Allah saja. Jadi Bapak Ibu, manusia punya 3 kekuatan jiwa. Bahasanya adalah nafas. Kuwatun nafas. Nafas ini maknanya banyak Bapak Ibu. Kalau secara bahasa maksudnya nafas itu diri. Diri kita, diri. Kalau Ustadz Adidiat mengatakan disebut nafas itu karena masih hidup. Jadi diri manusia yang masih hidup. Ketika jasad masih bersatu dengan ruhnya, dengan nyawanya, maka cirinya nafas itu masih bernafas. Ada yang memaknai nafas itu sebagai hati. Karena memang nafas itu memang ada kalanya sifatnya metafisika, tidak nampak hati. Ada kalanya juga disebut dengan hawa nafsu. Jadi al-hawa biasanya disambung dengan nafsu. Tetapi yang dimaksudkan di sini sebagai nafas itu adalah diri manusia secara utuh, keseluruhan. Di mana diri manusia itu memiliki sekian kekuatan yang memang Allah ilhamkan atas diri mereka. Yang pertama yang adalah amarah, kemudian syahwat, kemudian akal. 3 hal inilah yang kemudian akan menentukan kebaikan dari seorang mukmin. Kalau kemarin kita membahas masalah tauhid, itu masalah akidahnya, landasan kita di dalam hidup. Tetapi ketika kita kaitkan dengan yang ada pada diri kita, yaitu 3 kekuatan tadi, maka mampukah kita menundukkan 3 hal itu untuk mengikuti apa yang Allah tetapkan atas diri kita? Maka Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang salah dengan amarah, tidak ada yang salah dengan syahwat, juga tidak ada yang salah dengan akal. Tergantung bagaimana kemudian kita mampu mengendalikan dan mengarahkan ketiga hal tadi. Manusia tidak sempurna tanpa amarah, begitu juga tidak sempurna tanpa adanya syahwat, dan tentu tidak sempurna ketika tidak ada akalnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita, ada di hadis Arba'in An-Nawawi, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dabrani dari sahabat Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Ash. Jadi Nabi berpesan, la ahadukum hatta yakuna hawahu taba'al lima ji'tu bihi. Tidak beriman seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Maka saya sampaikan tadi, nafas itu sering dimaknai dengan hawa nafsu, sebagaimana Nabi menyampaikan. Jadi yang dimaksud la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, ini tidak berkaitan dengan aslul iman. Jadi ini yang perlu dipahami bersama Bapak Ibu sekalian, ketika bicara iman itu ada 2 hal. Ada aslul iman, ada kamalul iman. Aslul itu kata usul, usul itu pokok. Jadi kalau aslul iman itu menjadi batal dengan perbuatan syirik. Menjadi batal dengan keluar dari Islam, itu aslul iman. Sementara kalau kamalul iman, dan ini yang sering Nabi sampaikan dalam hadis-hadisnya, la yu'minu ahadukum, maksudnya adalah tidak sempurna iman kalian. Karena orang-orang yang masih memperturutkan hawa nafsu, termasuk kadang-kadang kita, tidak bisa kemudian dihukumi sebagai orang yang tidak beriman. Karena tadi ada bedanya, ada aslul iman, ada kamalul iman. Kalau diibaratkan pohon, aslul iman itu batangnya, pokoknya itu. Jadi ketika dipotong sampai muges, mati. Tetapi kalau disebut kamalul iman, maka dia adalah ranting-rantingnya, daun-daunnya.
Di mana setiap kita tentu kesempurnaan imannya tidak sama. Tergantung kemampuan kita untuk mengendalikan tadi potensi jiwa kita, termasuk bagaimana kita mampu memaksa diri kita melakukan sekian amalia sholih yang Allah syariatkan atas diri kita. Dan Nabi berpesan, tidak sempurna iman seorang di antara kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya, sampai dirinya, potensi-potensi jiwa yang ada pada dirinya itu mengikuti apa yang aku bawa. Maka saya sampaikan tadi, tidak ada masalah dengan amarah, tidak ada masalah dengan syahwat, juga tidak pernah ada masalah dengan akal. Yang jadi masalah, apakah ketiga-tiganya ini mau mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena sama-sama punya akal, ada yang beriman, ada yang tidak. Sama-sama punya amarah. Dalam Islam, marah itu tidak dihilangkan sama sekali. Dikendalikan, diarahkan. Bagaimana mungkin umat Islam bisa menang berperang kalau tidak punya amarah? Syahwat juga begitu. Karena syahwat itu tidak selalu yang berkaitan dengan urusan yang urusan seksual, tidak. Syahwat itu segala hal yang memang disukai oleh manusia itu syahwat. Apa gampangnya syahwat? Semua hal yang berkaitan dengan urusan dunia itu syahwat. Tanpa adanya syahwat, maka bagaimana mungkin Islam menjadi besar? Maka Bapak Ibu sekalian, terkait dengan amarah, Nabi berpesan, yang dikatakan orang yang kuat adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yang mampu menundukkan, menguasai dirinya ketika sedang marah. Nah, ini bukan gampang Bapak Ibu sekalian, mengendalikan kekuatan amarah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan kata-katanya amarah itu dari kata amr. Maka panjenengan yang pernah berperkara, kemudian putus, turun putusannya, maka putusan itu disebut dengan amar putusan. Karena memang namanya amarah itu punya kekuatan yang luar biasa besar. Sifatnya memaksa. Maka tidak ada orang marah kecuali memaksakan kehendaknya. Enten yang ngamuk niku terus wis piye penake ngaten itu betul. Ketika amarah itu sudah muncul, yang ada semua harus nurut, terikat dengan apa yang menjadi kehendaknya, kan kira-kira begitu amarah. Apakah amarah itu semuanya buruk? Tentu tidak. Karena memang tentu ada tujuannya Allah mengilhamkan sifat tadi ke dalam diri manusia. Dia potensinya potensi kebaikan, juga potensi keburukan. Maka dia juga menjadi ujian bagi kita. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika sifat amarah itu ada pada diri kita, maka kemudian Islam itu mendorong kita untuk menghadirkan sifat yang namanya tahallum. Tahallum itu adalah sifat yang menjadikan diri kita itu punya keadaan yang penyantun dan pemaaf, lembut, dari kata hilm. Maka ada namanya orang ngetop itu namanya Helmi Yahya. Itu dari kata hilmi, dan rada enak didengar, rada piye begitu, jadilah dia Helmi. Ada juga Ustadz, sudah almarhum beliau, termasuk pejuang juga. Beliau namanya Ustadz Hilmi Aminuddin. Jadi kalau ada, ini kan sing putrane nama putune Sri Hilmi ini, maksudnya nih, supaya dia punya sifat yang lembut, pemaaf. Tahallum itu memang disebut tahallum karena dia fi'il. Jadi ikhtiar kita untuk memaksa jiwa kita supaya memiliki sifat santun, lembut, dan pemaaf. Maka orang yang terbaik itu berkaitan dengan amarah itu adalah yang sulit marah tapi mudah memaafkan.
mudah reda. Kan jenisnya macam-macam. Sing paling elek niku gampang ngamuk, wangel ilange. Niku paling elek niku. Enten to model ngeten niku? Ada. Ada lagi yang gampang ngamuk, cepet hilang. Ada niki. Ada lagi yang nggak gampang marah dia. Tapi nek wis ngamuk ora barbar. Iku gelek. Yang terbaik adalah dia tidak mudah marah, tetapi mudah reda kemarahannya. Nah, inilah yang disebut dengan sifat hilm, tahallum, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sekalian, satu hal yang perlu kita pahami adalah sifat ini seharusnya itu memang diwarisi oleh kita yang mengaku sebagai pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara genetik, secara nasab itu adalah keturunan dari Ismail. Dan bahwa memang semuanya berujung kepada namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu kan dari sisi nubuwah itu kan memiliki 2 keturunan. Meskipun anaknya menurut tarikh 3. Yang ngetop 2. Karena dua-duanya menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Akan tetapi sifat hilm itu sendiri sesungguhnya juga sudah dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di surat Hud itu Allah menyampaikan inna Ibrahim la halimun awwabun munib. Jadi Ibrahim itu sangat halim, lembut, pemaaf. Awwahun maknanya juga lembut, muniban, kembali dan suka kembali kepada Allah, gampang bertaubat. Itu sifatnya Nabi Ibrahim. Mana Nabi Ibrahim itu lembut perasaannya. Nah, sementara Bapak Ibu sekalian, kalau dari sisi keturunannya kita secara nasab secara nubuah itu kan tersambungnya Nabi dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Allah memberikan kabar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan anaknya Ismail itu di surat As-Saffat ayat 101. Fabasyirnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya Ibrahim. Berupa apa? Bighulamin halim, berupa lahirnya seorang anak yang halim, lembut. Sementara kalau Ishak, Bapak Ibu sekalian, ada di surat Al-Hijr ayat 53, Allah menyebutnya qalu la taujal inna nubasyiruka bighulamin alim. Dan mereka berkata, para malaikat kepada Nabi Ibrahim dan istrinya, jangan engkau takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu bighulamin alim, akan lahirnya anak yang alim, yang cerdas, pinter. Jadi kalau Nabi Ishak itu ghulamin alim, kalau Nabi Ismail ghulamin halim. Kalau mau sempurna ya memang kalau jadi orang punya anak ya halimun alim, ya lembut ya pinter, mangel niku. Tapi setidaknya ketika nggak terlalu alim, ketika halimnya yang dominan, insya Allah tidak ada kerusakan yang dihasilkan. Cuma tidak maksimal dia di dalam memberikan kontribusi. Orang yang lembut gak patek pinter kan buatan ngisruh toh Pak. Tapi kurang memberikan kontribusi. Tapi kalau alim tok ndak ada halimnya, ngerusak nih. Pointer tok tapi sifat lainnya ndak ada, ini kacau ini. Kayak Bani Israil nih. Rusak semua. Idealnya apa? Halimun alim. Dan karena kita pengikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi itu keturunannya Nabi Ismail, maka tentu sifat atau ikhtiar tahallum itu harus lebih kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian. Maka
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kan oleh Allah Taala diberikan sifat seperti Asmaul Husna, meskipun tanpa alif dan lam, gitu. Raufur Rahim. Jadi kan Allah menyebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi itu dikatakan oleh Allah, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kalangan kalian sendiri. Dirasakan berat betul olehnya, oleh Nabi, penderitaan yang kamu alami. Dan Nabi sangat menginginkan keimanan bagimu. Kemudian Allah melanjutkan, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang yang beriman itu sifatnya Nabi itu rauf, penyantun. Rahim, penyayang. Nah, itu semua kan terhimpun dalam kalimat yang namanya Halim. Maka Bapak Ibu sekalian, wong Islam kok ngamukan, kayak ngamuin podo-podo Islam, ini kurang bener. Mboten bener niku, mboten cocok blas niku. Mboten enten napa nggih niku ini istilahnya. Ndak ada ceritanya. Ndak ada dalilnya niku Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, tantangan kita bersama, bagaimana kita kemudian mampu untuk memaksa jiwa kita memiliki sifat halim, melakukan tahallum. Nek bahasane napa para ahli hadis niku ngamukan niku mboten enten sanate. Diurut munggah mboten enten. Nabi Muhammad nggih mboten, Nabi Ismail nggih mboten, Nabi Ibrahim nggih mboten. Nah, itu tentu karena memang amarah yang tidak terkendali itu asalnya pasti dari setan. Maka Bapak Ibu, apa saja langkah yang perlu kita lakukan supaya tahallum itu bisa sukses kita lakukan? Tentu balik lagi pertama ya kita merenungkan ayat Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keutamaan menahan marah, bersikap sabar, memaafkan. Kemudian ketika pun terjadi marah, kita mampu berhenti di batas-batasnya. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Mau'izatul Mukminin, mau'izah atau nasihat bagi orang-orang yang beriman, itu ada sebuah kisah. Ini kaitannya sama Umar bin Khattab. Nek Umar ngamuk niku pun cocok. Karena namanya kan Amr, nggih. Makanya duwe anak jenenge Umar kok terus ngamukan, Pak. Nggih niku kita iya rada cocok jenenge niku kita. Jadi Umar bin Khattab itu kan terkenal. Amarahnya kan dominan, tapi tentu kemarahan beliau ketika beliau berislam hanya diarahkan untuk kebaikan. Suatu ketika datang orang Arab Badui. Orang Arab Badui cara mriki tiyang desa ngoten lho pokoke. Tiyang desa ndak berpendidikan. Kemudian kepada Umar dia berkata, "Wallah demi Allah, engkau tidak menghukum dengan adil dan sedikit ketika memberikan pak santunan kepada rakyat." Jangan bayangkan jenengan itu dadi serasa dur-dur, jadi camat ngaten mawon pun. Terus ada tiang saking pelosok desa teko, "Pak Camat, sampean ki gak adil. Kayak nek ngedum apa sithik, kira-kira pripun rasane Pak niku?" Kayak niki presiden lho. Sak dhuwure presiden bahkan. Dikatakan, "Wahai Umar, demi Allah engkau tidak menghukum dengan adil. Dan engkau sedikit ketika memberikan santunan kepada rakyat." Langsung merah mukanya Umar. Wajar. Nah, tapi ketika terlihat merah mukanya, wis arep ngamuk niki. Ada seorang sahabat menyampaikan kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau pemaaf. Wa'mur bil 'urf, suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah, tinggalkan orang-orang yang bodoh. Dan Badui ini termasuk orang bodoh. Maka Umar diam dan memaafkan orang tersebut. Orang itu kamu. Nah, ini bedanya para sahabat. Ketika sudah datang hujahnya, sudah manut. Meskipun apakah hilang sama sekali, belum tentu. Tapi setidaknya Bapak Ibu sekalian, yang berkaitan dengan kemarahan itu adalah kemampuan kita untuk menahannya, Bapak
Ibu sekalian. Maka salah satu di antara sekian sifat orang yang takwa, insya Allah di surat Ali Imran, Allah itu kan mengatakan, wal kadhimina ghaidha wa afina anin nas. Yang mampu kadhimah. Kadhimah itu saya pernah menyampaikan di sini makna kalau dari sisi benda itu adalah termos, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu termos. Maknanya jadilah orang yang mampu menahan marah. Dan karena kemarahan itu kan identik dengan api. Seperti termos yang mampu menahan, menyimpan air yang panas tanpa menyebabkan mudarat kepada sekitarnya. Sehingga termos niku Bapak Ibu, meskipun airnya mendidih mulat-mulat nek perlu, panjenengan sae nggih mboten napa-napa. Saged digembol to nggih niku. Dengan catatan rapat lho nggih. Nah, yang dimaksud wal kadzimina ghaidha itu kemampuan untuk mengekang, membungkus kemarahan itu sehingga tidak menyebabkan mudarat bagi orang di sekitarnya. Mahmud Pak nggih. Abot niki. Dan ini lebih dikhususkan kepada mereka-mereka yang mampu melampiaskan. Nek golongan mustad'afin, wong kalahan, yang memang ngerandi jabatan, ngempet ngamuk niku biasa, tidak terlalu istimewa. Meskipun baik, tapi tidak terlalu istimewa. Ngamuk sapa? Wong rawani ngamuk liyane. Nah, tapi ketika dia jadi tadi pemegang amr, ya. Pemegang amr itu sinten? Jabat. Maka luar biasa ketika dia mampu menahan amarah. Maka dalam sebuah hadis Nabi itu berpesan begini, mangkadzama ghaidhan, barang siapa yang mampu membungkus menahan marahnya, wa huwa qadirun, dan dia mampu ala yungfidhah, dia mampu mengeksekusi. Jadi qadirun ala yungfidhah niku maksudnya mampu mengeksekusi, melakukannya. Makanya kan ada namanya tanfidz, tanfidz itu eksekutif. Mala'ahullah amnan wa imanan. Jadi yang mampu menahan marah padahal mampu melampiaskan, mengeksekusinya dengan apapun yang dia punya, kan begitu. Cara pejabat ngaten pecat wis kan begitu misalkan ya, lebok di penjara dan seterusnya. Niku mangane ngamuk wong gede niku bahaya gitu. Nah, tapi mereka-mereka yang mampu menahan kemarahannya padahal mampu mengeksekusinya dalam bentuk apapun. Apa kata Nabi? Mala'ahullah amnan wa imanan. Allah akan memenuhi hatinya dengan keamanan dan iman. Hatinya itu aman, Pak. Ya aman dari kekhawatiran, aman dari penyakit-penyakit hati, dan Allah penuhi hati itu dengan keimanan, Bapak Ibu sekalian. Karena memang saking beratnya menahan marah, khususnya bagi mereka yang mampu untuk melampiaskannya. Maka betul hadisnya dihafalkan anak-anak kecil TK itu, la taghdab walakal jannah. Nah, ini kebutuhan jeneng siapa nih? Jangan kamu marah, bagimu surga. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengingat kekuasaan Allah Ta'ala. Saya sampaikan pendek saja ini. Allah Ta'ala itu kalau sudah punya kehendak, sudah tidak ada satupun yang mampu untuk menghalangi. Kun fayakun. Maka tentu kita berharap Allah Ta'ala itu kan menyayangi kita. Kalau jenengan ini sini mau salah tok di sini. Nek ora salah lali, nek aku ngelali kan begitu. Maka kita berharap bahwa Allah itu menyayangi kita sehingga dengan sekian banyak kekurangan yang kita miliki, Allah itu memaafkan kita, menyelamatkan kita. Nah, salah satunya berkaitan dengan urusan marah ini. Dan satu hadits qudsi Allah menyampaikan begini, yaqulullah, berfirman Allah Ta'ala, ya ibni Adam, wahai anak Adam, uzkurni, ingatlah aku, hina taghdab, pada saat kamu sedang marah. Azkuruka hina aghdab, maka aku akan ingat kepadamu ketika aku marah. Ini ganjaran luar biasa, Pak. Kira-kira Gusti Allah kali kula jenengan sok nesu ora kira-kira mawon. Mesine sering mesine. Ya tadi, karena buruknya akhlak, karena buruknya amal.
Maka kita tentu berharap Allah menahan dirinya ketika sedang marah kepada kita, disebabkan oleh karena kita berusaha untuk menahan diri kita pada saat kita sedang marah. Caranya dengan apa? Mengingat Allah. Nanti kita akan sampaikan berikutnya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, yang dimaksud dengan mengingat Allah itu adalah mohon perlindungan kepada Allah ketika kita sedang marah. Kita semua sepakat bahwa yang namanya amarah yang tidak terkendali itu asalnya pasti dari setan. Pasti dari setan asalnya Bapak Ibu sekalian. Sehingga satu ketika Bapak Ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyaksikan dua orang sedang bertengkar di depannya. Tidak disebutkan muslim atau tidak, mestinya muslim. Masing-masing saling melontarkan cacian. Cara mriki misuh-misuh lah cara mriki. Kemudian beliau bersabda kepada para sahabatnya yang lain. Artinya, aku mengetahui satu kalimat yang seandainya saja orang ini mengucapkan, hilang marahnya, maka hendaknya dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu Bapak Ibu sekalian dimaksudkan ketika marah ingatlah Allah. Zikir. Bentuk zikirnya dari sisi kalimat adalah ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena memang marah itu asalnya dari setan Bapak Ibu sekalian. Tentu ini bukan hanya berlaku khusus untuk marah. Segala hal yang sifatnya negatif, yang itu pasti asalnya dari setan, maka kita mesti minta pertolongan kepada Allah Ta'ala agar supaya godaan dorongan negatif itu dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Karena sumbernya memang disingkirkan dari sekitar kita. Wa inna yang zaghannaka minasyaiton nazghun fasta'idz billah. Orang mukmin itu ketika merasakan ada bisikan godaan setan, nazghun fasta'idz billah. Mereka segera sadar dan kemudian minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim niku mboten kok liwat kuburan, liwat barongan pring niku mboten enten sanate niku. Dene padosi mboten enten, hadis ini mboten enten. Lewat kuburan kan assalamu alayka ya ahlal kubur, mboten kok a'udzubillahi minasyaitonirrajim mboten. Yang ada sanadnya niku jelas sahih niku ketika marah. Ketika punya keinginan-keinginan nafsu yang tidak terkendali untuk melakukan maksiat itu baca ta'awudz Bapak Ibu sekalian. Berikutnya apalagi Bapak Ibu? Mengubah posisi badan ketika datang marah. Jadi kan zikirnya ya. Setelah itu mengubah posisi badan. Dari keadaan yang aktif menjadi lebih tidak aktif. Idza ghadiba ahadukum, ketika seorang dari kalian itu marah, wa huwa qa'im, dan dia sedang berdiri, fal yajlis, segera duduk. Fa in dzabanhul ghadab, apabila marahnya telah hilang, maka cukup. Wa illa, kalau tidak hilang juga, fal yattaji, maka hendaklah segera berbaring. Jadi merubah posisi dari posisi yang lebih aktif menjadi lebih pasif. Orang marah ketika berdiri, niku cara njotos gampang, gitu. Lagi ngamuk, podo ngadeke, Pak. Jotos-jotosan kan cepet niku. Tapi ketika duduk lebih aman, paling gebrak meja. Karena duduk. Lah nek gletak, Pak. Napa badhe mancal-mancal, kok cacili lah jenenge mancal-mancal niku. Artinya memang pesannya Nabi begitu. Berpindahlah, ubah posisi badan dari posisi yang aktif. Posisi aktif itu berdiri, Pak, paling aktif. Setelah itu duduk. Orang marah kalau nyun sewu nek tiyang niku nesu pas lungguh. Umume niku tetep lungguh apa terus ngadeg, Pak? Sing kulino lungguh terus gegeran gelut niku sinten? DPR to nggih. Niku nek nesu, nusune nemen, niku terus ngadeg napa pancet lungguh?
Ngadeg. Duko nek terus geledak kan stroke jangan-jangan. Biasanya ngadeg, mungkin sing kursi diuncalke, napa mejane diwalik kan ngadeg. Karena dia berdiri, nek lungguh mboten mungkin. Maka duduk. Kalau duduk belum hilang juga marahnya, kemudian berbaring. Nah, ada hadis lain Bapak Ibu sekalian. Ini khususnya ketika datang masa-masa fitnah. Saya tidak tahu hari ini masa fitnah apa enggak. Maka ada satu hadis. Nabi itu berpesan begini. Innaha satakunu fitnah. Akan muncul fitnah. Yakunul muttaji. Pada saat itu orang yang berbaik yakunu mustaji fiha khairan. Pada waktu itu orang yang berbaring lebih baik minal jalis dari yang duduk. Wal jalisu khairan minal qaim. Yang duduk lebih baik dari yang berdiri. Wal qaim khairun minal masyi. Yang berdiri lebih baik dari yang berjalan. Wal masyi khairun min sa'i. Dan yang berjalan lebih baik dari yang lari atau yang berjalan cepat. Artinya Bapak Ibu sekalian, di zaman-zaman yang penuh fitnah itu memang kita harus lebih mampu mengendalikan diri. Memperlambat pace itu istilahnya kecepatan kita merespon Bapak Ibu. Karena berita yang kita dengar di sekitar kita, masalah-masalah yang muncul di sekitar kita itu sering cuma noise saja, keributan-keributan yang tidak jelas kebenarannya. Maka saya sering sedih ketika gabung dalam sebuah WhatsApp group yang isinya para asatid atau setidaknya ngaku sebagai ustadz kan begitu. Tapi berita yang dimunculkan itu banyak berita yang nggak jelas kebenarannya. Dan kemudian direspon dengan penuh amarah, emosi. Maka saya biasanya memang membiasakan diri jadi hantu kalau kata anak teman-teman. Jadi dalam grup WA lebih banyak diemnya. Tiba-tiba muncul paling yang nawarkan taklim ini, sekolah ini dan itu paling-paling. Karena saya khawatir bahwa apa yang saya ucapkan ternyata, apa yang saya posting ternyata bukan hal yang benar. Maka Bapak Ibu sekalian, di era fitnah itu sebaiknya memperlambat kecepatan Bapak Ibu. Jangan merasa kita harus menjadi seorang yang paling di depan, paling pertama mendapat informasi, dan paling pertama menanggapi. Karena di era fitnah seperti hari ini sulit kadang kita membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan Nabi berpesan seperti itu. Kemudian berikutnya apa Bapak Ibu sekalian? Diam. Ketika sedang marah, sebaiknya diam. Wa idza ghadiba ahadukum fal yaskut. Jika seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Karena kalau orang marah kemudian ngomong, mesti salah. Dan itu sudah jadi kesepakatan secara universal, tidak harus jadi orang Islam, semua sepakat. Maka terkenal metode melampiaskan marah ala Abraham Lincoln. Abraham Lincoln itu presiden Amerika yang paling terkenal itu. Apa yang beliau lakukan ketika marah, dan beliau itu banyak ngamuknya, memang ini ngamukan aslinya Abraham Lincoln ini. Tapi berhubung beliau presiden dan beliau menjadi presiden di masa-masa sulit, terjadi perang saudara kan, Amerika Utara, Amerika Selatan. Sehari-hari laporannya perang, menang kalah, korbannya sekian, mesti emosi terus. Melihat anak buah mungkin yang khianat atau tidak cakap dan seterusnya. Maka ketika marah, apa yang dia lakukan? Dia buka lacinya, ambil kertas dan pulpen, ditulis apa yang mau dia tulis. Presiden Pak, tadi loh, kan bisa mengeksekusi kan Pak, apapun yang mau dia lakukan, tulis sampai puas. Setelah itu dilempit, masukkan amplop, masukkan laci lagi. Begitu marahnya sudah hilang, dibuka lagi, tidak jadi. Maka Islam betul mengatakan Nabi itu, ketika sedang marah sebaiknya diam. Dan kita itu masih pernah marah. Mungkar bujuri dia bolak-balik nesu. Jajal muni ya. Sekolah yang muni pisan wis ra barbar broto yuto jaya binangun gak barbar nih. Namanya kalih ngaten leh ngamuk-ngamuk niku wis sak candake dicekal kan ngaten.
Bahaya nih. Nah. Kemudian berikutnya apa Bapak Ibu sekalian? Wudhu. Amarah itu kan menaikkan tensi, menaikkan suhu. Ya karena memang asalnya dari setan. Dan setan itu diciptakan oleh Allah dari api. Maka yang paling bisa memadamkan api adalah air, Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu dalam sebuah hadis sama Nabi, innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah itu dari setan. Wa inna syaitan khuliqa min nar. Setan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'an nar bil ma. Dan api itu akan padam dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau seorang di antara kalian itu marah, hendaknya mengambil air wudhu. Maka Bapak Ibu sekalian, tadi marah tidak untuk dilenyapkan. Karena dengan amarah itu kadang-kadang ada baiknya, Bapak Ibu. Dulu saya punya kenalan di Bojonegoro. Beliau itu orang kaya, orang Muhammadiyah, kaya raya beliau itu. Saya kok lupa namanya beliau, temannya Kiai Zainuddin. Dia merasa daerah Bojonegoro, Sumberagung yang pinggir Sumberjo yang pinggir jalan itu kok di sini toko-toko Cina kabeh. Toko-toko Cina kabeh. Sing tek wong Islam ndi? Oh, namanya Kaji Sodik. Ini pengusaha, lulusan Gontor tapi memang kiai, Pak, tapi gak tahu dalil. Wis lali Pak ini penceramah. Kerjaannya cuma bisnis dan memang ya duitnya akeh Pak. Sampai guyonane wong Bojonegoro nyampar nyandung oleh duit. Kesandung mana oleh duit jadi ngaten. Saking sugih ini. Mergo emosi marah dia, ono tanah kosong, saurunge dituku wong tuku regane pira diduwiti. Pada waktu itu dia keluar 2 miliar tahun 2001, Pak. Jangan bayangkan Pak 2 miliar 2001, Pak. Sepiro duitnya? KPR kalau ditawani sih 10 juta nih. Sing RSS kilen niku. 2 miliar diduwiti. Ditanya, nanya apa kok duit itu? Wah, sok saya nenek lemah, nenek tidak orang Islam. Maka dia beli tanah itu, tidak selang lama diwakafkan seluruhnya untuk Muhammadiyah. Wah, ini loh Pak, ini Pak. Ngamuk ini kok habis nih, ngamuk ini. Itu kalau tidak dari sifat amarah, tidak jalan Pak itu Pak. Tidak jalan. Sama ketika kemudian orang itu berjihad fisabilillah, apalagi dalam kondisi perang, tidak mungkin orang itu tidak marah. Kalau dia tidak marah, tidak situ perang Pak, ada kuda. Maka Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya sifat-sifat itu memang Allah ilhamkan atas diri kita untuk jadi modal melakukan kebaikan. Yang perlu kita lakukan adalah mengendalikan, mengarahkannya sesuai dengan koridor yang diperkenankan oleh syariat. Termasuk dari marah itu kan muncul cemburu barang tuh niku kali bojone barang itu wajar. Sing penting niku leh ngamuk bener gitu loh. Kalau tidak ada sifat marah, tidak ada cemburu, Bapak Ibu. Dan laki-laki yang jayus itu dilaknat oleh Allah. Jayus itu laki-laki tidak marah, tidak cemburu ketika dengan istrinya, itu bahaya, itu disebut jayus oleh Nabi. Dan itu orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tapi ya cukup bablasan kan kata tunggu. Artinya semua terkendali, ada saatnya, ada kadarnya. Demikian Bapak Ibu bisa kami sampaikan. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang masalah syahwat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.